Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dulur. Ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini kita masih ngomongin uang nih, bareng sama Om Roy, Indonesia Budget Center. Dan kita juga terhubung secara online via Zoom dengan teman-teman dari DJPK Kementerian Keuangan. Ada Pak Ganjar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya untuk bergabung diskusi. Dan saya kira saya juga akan belajar banyak nih dengan topik hari ini. Nah, untuk mulai pembicaraan mungkin saya persilakan dulu nih ke Om Roy nih untuk menyajikan apa saja yang sudah menjadi temuan, sudah menjadi rekomendasi beberapa ya Om Roy ke berbagai pihak. Silakan Om Roy. Ya, baik. Jadi pertama menyapa Pak Ganjar dulu ya. Salam Pak Ganjar, terima kasih waktu atas kesiapan waktunya gitu ya. Senang sekali bisa ngobrol dengan DJPK ya Kementerian Keuangan. Yang megang uang. Yang mengontrol yang mengontrol gitu. Ya kira-kira begitu. Nah, Indonesia Budget Center sebetulnya dalam setahun terakhir itu memang fokus melakukan kajian ya mengenai ekologi fiskal transfer atau transfer anggaran berbasis ekologi, yang mana itu didorong sebagai salah satu instrumen untuk mendukung upaya percepatan agenda-agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan punya komitmen untuk menurunkan emisi ya tinggi banget targetnya ya 29% 2030 dengan usaha sendiri dan 40% dengan kerjasama luar negeri gitu. Nah, kita melihat juga sebenarnya komitmen di nasional sendiri juga sangat tinggi, di mana bagaimana pemerintah ingin memperluas kawasan-kawasan konservasi, terus kemudian juga bagaimana meningkatkan ya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lewat perhutanan sosial, lewat TORA yang luasnya begitu besar. Nah, cuman dari sisi fiskal itu tidak mendapatkan support yang memadai begitu ya padahal seharusnya kan antara ekonomi dan ekologi ini sharing sejalan gitu ya. Jadi tidak saling, harapannya ekonomi bisa memperkuat ekologi bisa mendukung ekonomi. Nah, ini yang kita coba lihat bahwa memang dari banyak riset juga menunjukkan pembangunan ekonomi yang saat ini memang digenjot itu ya sangat berdampak kepada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup gitu ya, sehingga ini juga menjadi saya kira menjadi persoalan di masa mendatang. Nah, pada sisi yang lain yang kita lihat bahwa sejauh bagaimana di daerah gitu ya, daerah-daerah yang punya kekayaan alam yang besar, yang mereka diperhadapkan pada situasi di mana mau mengeksploitasi kekayaan alamnya atau menjaganya. Nah, ini satu hal yang yang menurut kami ini penting menjadi perhatian, karena misalnya ada di kabupaten-kabupaten di Papua yang hutannya masih hijau gitu ya, mereka diperhadapkan pada kebutuhan pembangunan, mau nggak mau menerabas sumber daya alamnya demi mendapatkan ekonomi untuk biaya pembangunan, atau perlu ada skema-skema lain yang perlu dilihat secara nasional gitu ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa mungkin dengan kebijakan skema insentif dalam bentuk transfer ini bisa mendorong upaya-upaya percepatan tadi ya pencapaian agenda-agenda di dalam RPJM kaitan pembangunan hijau. Nah, itu yang kita kira-kira itulah cakupan pembicaraan kita ya. Gitu. Nah, gimana nih Pak Ganjar? Dari teman-teman DJPK Kemenq melihat, atau saya sih yakin bahwa teman-teman di Kemenq sebetulnya juga sudah
sudah cukup mengikuti ya diskursus tentang pembangunan berkelanjutan ini. Khususnya yang tadi disampaikan oleh teman-teman IBC adalah ekologi. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih teman-teman dari Indonesian Budget Center. Di sini pertama kami mohon menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari pimpinan kami, Pak Adrianto, karena sedianya beliau yang hadir, namun karena ada agenda lain, beliau meminta untuk diwakilkan kepada kami. Dan ini ada teman-teman juga, tadi ada Pak Hendra, Pak Nanak ini yang ada 2 kunjung di sini ya. Jadi ada teman-teman juga, nanti mungkin bisa berdiskusi juga, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Senang sekali saya diundang hadir di diskusi ini ya, Pak. Mungkin diskusinya tadi santai-santai saja, Pak, ringan-ringan saja kan? Iya, kita ngobrol santai aja, Mas. Siap. Mengenai ini ya, pembangunan berkelanjutan atau dalam hal ini mungkin lebih ke ekologi. Tentunya kami selaku pemerintah, kami di pusat maupun di daerah sangat support ya dengan ini ya. Kami aware ya, isu ini memang sudah menjadi isu global, terus kemudian di Indonesia juga sudah banyak yang aware gitu ya. Dan kami pun di pemerintahan ini, terutama kami yang menangani dana transfer ke daerah ya, kami juga ada ya beberapa dana yang mensupport itu, paling tidak di dalam hal lingkungan hidup. Tapi pada intinya tugas kami itu kan terutama di DJPK ini kan mentransfer namanya TKDD ya, transfer ke daerah dan dana desa. Ada berbagai dana transfer, kalau boleh saya menjelaskan di sini, ada dana bagi hasil, itu ada dana bagi hasil sumber daya alam dan pajak, kemudian ada DAU, dana alokasi umum, yang dua-duanya ini bersifat block grant ya. Kemudian ada DAK yang bersifatnya spesifik grant ya, artinya sudah ada ditentukan penggunaannya. Kemudian dalam konteks ini yang kita diskusikan ada DID ya, dana insentif daerah, itu memberikan insentif lah ya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama, karena kami konteksnya di sini kan bicara tentang keuangan ya. Terus kemudian layanan dasar dan juga isu-isu kesejahteraan yang lain ya. Termasuk beberapa tahun juga ada isu lingkungan seperti pengelolaan sampah. Kemudian kami juga menangani hibah daerah, ada dana desa dan dana-dana yang diatur secara khusus seperti dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Nah, pada prinsipnya karena ini masih awal ya, pada prinsipnya tentu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, isu-isu lingkungan, kami sangat mendukung ya. Terutama jika sudah ada perangkat hukumnya dan sudah ada mandatnya ya. Artinya kami kan sebenarnya hanya mentransfer saja itu istilahnya. Jadi memang kalau memang semua kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat juga yang menjadi kewenangan daerah itu ya kami support penuh. Jika memang itu ada amanatnya, terus kemudian ya secara hukum sudah memenuhi gitu ya, ada aturannya dan sebagainya, kami support penuh seperti itu. Termasuk dalam konteks ini di DID juga ada beberapa isu-isu pendanaan untuk yang tujuannya ya, DID ini kan didasarkan pada prestasi daerah ya, artinya pencapaian daerah itu, insentif atas kinerjanya daerah. Nah, di sini ada juga isu-isu lingkungan seperti yang sudah pernah ada itu adalah sampah ya, pengelolaan sampah. Mungkin sebagai awal itu dulu, nanti kita akan diskusikan. Oke, iya, terima kasih Pak Ganjar. Saya mungkin manggilnya Mas saja kali ya, biar lebih santai kita ngobrolnya ya. Dan nanti Om Roy mungkin bisa jamin ya kalau ingin menambah. Karena kalau boleh ini Mas Ganjar. Jadi selama ini apakah model penilaian ya, kalau tadi disampaikan adalah sebetulnya ini atas kinerja daerah ya, dan teman-teman di DJPK adalah pelaksana, saya kira sepakat sepanjang nanti ada aturan yang menjadi dasar itu akan dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau boleh tahu mungkin selama ini
dari evaluasinya teman-teman DJPK kalau melakukan evaluasi ya, apakah memang misalnya dana insentif daerah itu atau model skema dana transfer fiskal yang lain itu memang mendorong kinerja di daerah, Mas? Artinya ini kalau kita kan gini, asumsinya teman-teman waktu kita diskusikan kalau ada dana insentif, lalu kemudian daerah kan kemudian berlomba-lomba melakukan inovasi kira-kira gitu, Bro ya. Ya. Benar nggak gitu logika berpikir kita? Iya, saya kira itu logika memang di idenya gitu ya, mendorong daerah itu berlomba untuk berprestasi gitu ya, dalam hal tata kelola keuangan, pelayanan umum, ya dan juga kinerja pemerintahan. Nah itu yang mungkin saya nggak tahu apakah itu ada di kewenangannya teman-teman di itu ya DJPK atau tidak ya? Ya. Gimana Mas Ganjar? Atau mungkin yang lain juga boleh ya ikut ngobrol di saluran ini bareng-bareng. Baik, terima kasih Pak Roy dan mohon maaf saya dengan jawabnya Pak Roy dan Danar, saya Danar. Pak Danar ya, oh ya tadi sudah ada namanya tadi Danar teman. Sekarang akunya jadi ini. Ya. Baik Pak Danar dan Pak Roy ya. Ya terima kasih. Kita bicara spesifik transfer secara umum atau langsung ke DID nih Pak Danar dan Pak. Boleh ya. Mau dari umum dulu boleh, lalu kemudian nanti kita lihat DID-nya gimana. Ya. Oke. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan ya Pak Gendra dan Pak Nanak atau teman-teman yang lain yang hadir di sini ini dari teman-teman di JPK. Secara umum ya transfer ke daerah itu kan jadi seperti ini Pak. Secara umum itu kalau kami bicara fiskalnya dulu ini kewenangan yang diberikan itu kan ini kan otonomi daerah ya, desentralisasi fiskal. Kewenangan yang diberikan pertama itu kan tentu bagaimana mereka mengenerate revenue dulu ya. Dalam konteks ini PAD gitu ya. PAD itu ada daerah-daerah yang sudah ya settle ya, misalnya kota-kota itu kan PAD-nya besar itu. Namun ada daerah yang belum mendapatkan itu PAD-nya tidak banyak. Nah, dari situlah ada dana transfer. Dana transfer itu kemudian di dana perimbangan itu komponen yang pertama itu kan dana bagi hasil. Artinya itu ada revenue sharing, ada dari sumber daya alam dan pajak. Artinya daerah-daerah yang penghasil ya kalau dalam konteks sumber daya alam. Terus kemudian yang pajak itu berarti kan yang kota-kota besar lah ya, biasanya yang pendapatan masyarakatnya besar dan banyak itu, mereka dapat revenue sharing. Nah dari situ kemudian masih ada ketimpangan karena yang dapat tadi yang kota-kota yang dapat PAD besar, terus kemudian revenue sharing besar. Nah kemudian diseimbangkan dengan DAU. Gitu. Mungkin ini sebenarnya sudah tahu, tapi ini review saja ya. Mungkin sudah banyak yang paham. Kemudian DAU itu adalah memeratakan ya dengan formula-formula tertentu yang memang basisnya adalah pemerataan horizontal ya. Kalau revenue sharing tadi kan vertikal ya antara daerah dengan pusat. Nah dari situ kemudian kita tambal dengan misalnya ada kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prioritas nasional ya. Nasional membutuhkan itu misalnya pelayanan sekolah, pelayanan apa itu membutuhkan. Kemudian daerah-daerah tertentu masih membutuhkan. Nah itu dibantu dengan DAK, ada DK fisik dan non fisik. Nah ada juga dana yang tadi saya sampaikan, ada dana-dana yang bersifat khusus ya. Misalnya otonomi khusus di Papua Barat dan Aceh. Kemudian ada di dana keistimewaan DIY. Nah dari keseluruhan ini memang kita lihat ya selama ini ada daerah yang memang sudah berkinerja dengan baik ya. Seperti kita lihat ya ada yang karena startnya daerah kan lain-lain. Ada yang kota yang sudah tua sekali dari zaman Belanda, dari zaman kerajaan gitu ya. Ada yang memang baru berdiri itu kan startnya lain-lain. Ibarat anak sekolah kan ada yang sudah kuliah, ada yang masih TK maupun SD seperti itu. Nah memang kinerjanya lain-lain Pak. Kinerjanya lain-lain. Ada yang memang sudah bisa lari, ada yang masih tertatih-tatih gitu ya, kinerjanya lain-lain dalam paling tidak dalam membelanjakan APBD-nya misalnya seperti itu. Nah dari situlah ada kemudian pemikiran untuk memberikan insentif ya bagi yang kinerja itu. Nah, dalam konteks ini tentu DID itu dana insentif daerah. Nah itu salah satu cara untuk mendorong kinerja daerah. Artinya kesempatan itu sama. Prinsip jadi ya itu Pak tadi untuk mendorong kinerja daerah ya kita ada dana insentif daerah itu ada beberapa prinsip-prinsip dalam DID itu
seperti fairness ya, keadilan. Artinya setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh DID. Jadi seperti ini Pak, mau daerah yang sudah bisa lari tadi yang berhasil, mau yang belum, itu punya kesempatan yang sama. Ya. Jadi kita juga tidak hanya mendorong daerah yang misalnya sudah pencapaiannya sudah bagus, tapi yang belum bagus pun kita dorong. Artinya mereka bisa saja mendapatkan reward itu DID dengan kinerjanya gitu. Karena kinerjanya levelnya lain-lain tapi dengan kinerjanya masing-masing. Yeah. Jadi prinsipnya itu Pak, karena kita melihat daerah memang kinerjanya masih lain-lain ya, karena itu tadilah aspek historis kan nggak bisa bohong Pak. Ada yang sudah lama gitu, ada yang baru saja. Nah itulah kemudian ada insentif itu ya semua Pak, semua itu punya kesempatan yang sama dan memang kalau kami di sini tidak hanya daerah-daerah yang sudah maju tapi ada beberapa daerah-daerah yang masih sepertinya kita lihat kok ini enggak terkenal gitu ya atau namanya masih asing mungkin bagi kamu. Kalau kami sih sudah karena tiap hari melototin daerah itu sudah paham tapi ini bisa dapat. Nah itu memang salah satu bukti bahwa kita berusaha untuk mendorong kinerja daerah. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan Pak Gendra atau Pak Nanak. Iya, monggo yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Tapi kalau belum, tadi pertanyaannya ini sebetulnya Mas, apakah memang skema insentif ini kemudian memang benar-benar mendorong daerah ya untuk berlomba-lomba melakukan inovasi? Kalau selama ini yang panjenengan lihat gimana Mas Ganjar? Ya, jadi aspek dalam DID ini kan luas. Ya, tidak hanya memang inovasi ya, karena pelayanan itu tidak hanya berupa sesuatu yang baru, tapi memang ada yang dasar gitu ya, sifat dasar. Kalau sesuatu yang baru itu kan ya something new, padahal di kondisi di masyarakat yang dasar pun masih banyak yang belum terpenuhi. Misalnya pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan ya. Jadi kita menilai tidak hanya yang inovatif ya, tapi memang ada yang inovatif ya, sifatnya inovatif. Tapi kami menilai pertama tentu dari aspek fiskalnya, pengelolaan keuangan daerah, karena kami kan dalam hal ini berbicara Kementerian Keuangan ya tentang keuangan. Jadi pengelolaan keuangannya dan sebagainya, kemudian masuk kemandirian fiskalnya ya. Terus kemudian setelah itu ada pelayanan-pelayanan dasar seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, ada juga di sektoral lain seperti lingkungan. Nah, inovasi juga ada. Kami beberapa melakukan penilaian terhadap inovasi-inovasi. Namun konteksnya tidak hanya inovasi, tapi semua ya mencakup yang besar, terutama pelayanan dasar itu, karena inti dari hadirnya pemerintahan itu kan pertama itu kan pelayanan dasar dulu gitu. Ya. Seperti. Ya, menarik nih. Gimana Roy? Iya, jadi memang kami sendiri ya melihat bahwa dari cukup banyak skema-skema transfer yang diatur dalam undang-undang kaitan dengan perimbangan keuangan maupun juga undang-undang APBN sendiri gitu ya setiap tahun, itu cukup banyak ruang-ruang fiskal yang bisa didorong untuk memperkuat ya pembangunan di daerah ya. Hanya saja memang tentu dari sisi tata kelola masih banyak hal yang perlu ditingkatkan ya. Nah sehingga korelasi antara besaran dana dengan target itu memang masih belum optimal ya, tetapi sudah mendorong perubahan itu di tingkat lokal. Tentu ini setiap daerah beragam situasinya. Nah, tadi sebenarnya menariknya kan sebenarnya pemerintah sejak 2010 melihat bahwa penting nih kita dorong daerah itu punya kinerja dalam mengelola keuangan ya. Ada banyak transfer yang harusnya dikelola dengan benar, terus pelayanan pun harus dilakukan dengan benar. Makanya
kami melihatnya sejak 2010 itu Kemenq ya menginisiasi DID ini, meskipun memang di sini tidak ada diatur dalam undang-undang perimbangan keuangan, tetapi undang-undang APBN itu memerintahkan untuk alokasi itu. Nah menariknya ini kita tahu awalnya hanya beberapa daerah, sekarang daerah semakin banyak penerima DID-nya. Artinya daerah mulai bergairah nih dengan hadirnya DID ini. Kira-kira begitu kami melihatnya. Nah kami sendiri sebenarnya dalam posisi melihat bahwa ini skema DID ini menarik banget ya untuk didorong pada aspek bagaimana memperluas penilaian kinerja lingkungan hidup. Tadi Pak Mas Ganjar sudah menyampaikan sebetulnya bahwa sejak 2019 ya kalau tidak salah itu sudah ada kinerja persampahan dalam konteks lingkungan. Nah kami lihat bahwa ini belum explore problem lingkungan hidup yang lebih besar ya. Nah makanya kita berharap ada pengembangan dari indikator kinerja ini. Nah itu mungkin yang saya kira menarik mungkin untuk juga mendapatkan penjelasan dari Mas Ganjar ya. Kira-kira untuk 2022 ke depan ini itu apa sih seperti apa arah kebijakan DID ini? Karena kemarin waktu kami mencoba memantau semacam rapat antara Kementerian LHK dengan Kemenq ya mengenai TKDD bidang LHK lingkungan dan kehutanan. Di situ ada gagasan, ada terobosan itu yang disampaikan oleh teman-teman di JPK itu mengenai pengembangan konsep transfer anggaran berbasis ekologi ya TANE, yang mana itu ada pengembangan kategori kinerja persampahan menjadi kinerja lingkungan hidup. Nah seperti itu yang kami dapatkan informasinya. Kita nggak tahu apakah ini seperti apa sih sebetulnya kesimpulannya di Kemenq sendiri dan seperti apa sih nanti akan proses adopsinya dalam kebijakan di kedepannya gitu. Nah itu satu hal. Nah kita melihat bahwa ada dua sebenarnya, ada secara jangka pendek dan jangka panjang. Sebetulnya melihat bahwa penting banget DID ini untuk terus didorong ya penguatannya dan diperkaya ya variabel kinerja yang akan diukur. Tidak hanya diatur lewat undang-undang APBN, tapi kemudian bagaimana momentum perubahan RUHKPD juga memasukkan konsep DID ini dan bagaimana memperkuat agenda-agenda lingkungan hidup dalam penilaian kinerja DID. Nah mungkin itu menarik banget kalau kita coba dapat pencerahan dari Mas Ganjar dan teman-teman ya itu kita. Gimana Mas Ganjar? Ini arah 2022 kira-kira mungkin nggak kita dorong perluasan ya? Kira-kira gitu tadi ya. Kira-kira begitu aja. Pertanyaannya Mas Roy, nggak hanya sampah tapi mungkin untuk skema-skema lain di bidang lingkungan ya, karena ternyata sebetulnya sudah ada gagasan-gagasan itu terlontar di beberapa forum. Kalau tadi Om Roy mengatakan paling tidak di diskusi antara Kementerian Keuangan dan KLHK sudah mulai keluar. Ya. Nah, yang soal revisi undang-undang nanti dulu kita diskusikan setelah ini. Monggo Mas Ganjar. Ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan ini. Mungkin masih malu-malu seperti ini, Pak. Ya, gini Pak, prinsipnya ya kalau di DID ini itu salah satu konkretnya adalah misalnya data saja, Pak. Data itu daerah yang nggak ada datanya, itu yaitu prinsip fairness tadi kemudian menjadi tidak tidak bisa dijalankan gitu. Jadi memang isu yang paling penting sebenarnya ya dalam DID ini adalah yaitu keadilan. Semua daerah itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan. Jadi ya prinsipnya kami Kementerian Keuangan kan lagi-lagi kita kan semacam teller atau kasir Pak. Artinya yang punya ya kebijakan kami hanya di fiskal ya. Memang kebijakan mengenai sektoral tentu ada di kementerian sektoral. Tapi kalau kami misalnya secara fair ya harus membagikan uang itu ya itu tadi syaratnya salah satu fairness tadi. Bahwa semua daerah memiliki
misalnya dapat perbandingkan itu, dapat diperbandingkan indikator kinerjanya gitu. Jadi saya mungkin tidak menjawab secara eksplisit mengenai lingkungannya, tapi sepanjang itu bahwa prinsip-prinsip itu bisa kami terima, bisa kami olah gitu ya. Saya tidak bicara kemungkinan, tapi kan kebijakan itu selalu dinamis ya. Kebijakan itu selalu dinamis dan pemerintah pusat punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Gitu. Tapi intinya kalau di kami itu, ketika itu tadi fairness ada, terus kemudian data-datanya dapat, kinerjanya dapat dibandingkan, diukur gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya menerbitkan ini gitu, udah dianggap kinerja kan sebenarnya kan ya ada upayanya gitu ya. Karena seperti itu. Dan itu seluruh daerah misalnya. Terus kemudian objektif artinya tidak ada penafsiran ganda atas kinerja itu misalnya. Misalnya ada data ini terus kemudian yang satu ini baik ini kinerjanya, yang satu bilang tidak misalnya, itu kan tidak objektif. Terus kemudian terukur kinerjanya seperti apa, berapa gitu, kenaikannya berapa, kinerjanya berapa. Terus kemudian berkesinambungan ya, tidak hanya musiman itu, hanya saat itu saja, tapi terus menerus dan bisa dipertanggungjawabkan itu, datanya bisa dipertanggungjawabkan. Ada lembaga, misalnya lembaga pemerintah seperti semacam selama ini BPS misalnya, kesejahteraan itu ya, misalnya tentang kemiskinan, pengangguran, terus juga ada Kementerian Pendidikan yang misalnya tentang partisipasi sekolah, itu kan datanya ada dan bisa diakses. Nah, maksud kami adalah saya dalam hal ini akan memberikan keterangan DID itu sifatnya sebenarnya dalam dibilang terbuka ya bukan itu ya, tapi sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan ukuran-ukuran tadi yang jelas Pak, ukuran-ukuran tadi yang jelas, ada fairness, kesinambungan, terukur dan sebagainya. Nah selama itu memenuhi dan pemerintah pusat mengamanatkan itu, tentu kami harus melaksanakan. Dalam konteks DID ini khususnya ya, ada arahan dari Menteri ya, fokus dan tidak melebar. Artinya jelas itu Pak, kalau ada isu sesuatu itu, apa yang akan dicapai, fokus itu. Tidak isunya melebar gitu. Dan kita nggak tahu apakah itu benar-benar kinerja daerah atau bukan. Nah, ada kan misalnya daerah yang merasa mendapatkan, tahu-tahu dia melonjak pada bukan kinerjanya. Nah, itulah dua itu. Satu fokus tidak melebar, yang kedua itu betul-betul konkret kinerjanya daerah. Nah, saya mungkin butuh penjelasan juga nih dari Pak Roy, dari Pak Adnan. Bagaimana sih isu lingkungan ini, kinerja-kinerja daerah yang bisa diukur dan sebagainya, itu seperti apa gitu. Jadi, ya kami tahu lah ya, walaupun itu sebenarnya pada dasarnya bukan ranah kami ya, mungkin hanya cerita saja, karena kan tadi dikatakan bahwa memang udah ada pembicaraan antara misalnya KLHK dengan Kementerian Keuangan, itu memang ranahnya ranah yang sektoral. Mungkin seperti itu Pak Anan, Pak Roy. Silakan kalau ada Iya, silakan teman-teman lain nih, ada 2 akun ya, dua-duanya subdit DODK, jadi saya nggak tahu namanya siapa ini. Monggo teman-teman, adakah yang ingin menambahkan penjelasan deskripsi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ganjar? Baik Pak, jadi memang apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi Pak, bahwa di dalam perhitungan DID ini kita membutuhkan beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah gitu Pak ya. Jadi harus fairness, data yang tersedia, bisa diukur kinerja antar pemerintah daerah, kinerja berkelanjutan gitu kan, dan akuntabel penyedia datanya gitu. Nah memang di dalam perhitungan DID selama ini Pak, mulai di tahun 2018 kita sudah menggunakan kategori lingkungan hidup Pak dalam perhitungan DID. Memang kebetulan di tahun 2019 sampai 2021 ini kita baru memotret terkait dengan kinerja pengolahan sampah Pak. Karena memang selama ini baru data itu yang tersedia di KLHK terkait dengan kinerja pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup itu.
Nah tentu Pak, kami selalu melakukan evaluasi gitu Pak ya, terhadap indikator-indikator yang digunakan dalam perhitungan DED. Kita melihat apakah indikator tersebut masih kompetitif gitu ya untuk digunakan dalam perhitungan DED tahun berikutnya. Apakah indikator ini sudah masih layak digunakan untuk dalam mengejar kinerja pemerintah daerah gitu. Nah memang untuk pengolahan sampah Pak, kami juga seperti indikator-indikator lainnya gitu ya, kami melakukan evaluasi melibatkan KL-nya sendiri gitu. Jadi pada awal triwulan 1 kemarin Pak, kami melakukan diskusi yang sangat intens dengan KL gitu ya, termasuk pengolahan sampah ini. Nah memang muncul arah perbaikan untuk pengolahan sampah gitu ya. Jadi memang kalau selama ini sampah itu kan kinerja pengolahan sampah ini kan hanya lingkungan hidup hanya tersampah gitu Pak ya. Bagaimana pengurangan sampah plastik gitu ya. Mulai dari regulasinya, fasilitasnya maupun kinerja pengurangan plastiknya, sampahnya gitu. Nah ke depan memang dari KLK sendiri akan melakukan perbaikan gitu Pak ya. Akan melakukan perbaikan terhadap kategori ini. Bisa jadi nanti akan melibatkan indeks kualitas lingkungan hidup di dalamnya, pengurangan emisi karbon, pengurangan sampah plastik, maupun mungkin kita juga bisa memetanin gitu Pak ya. Misalnya kepedulian daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup di dalam APBD-nya gitu kan. Memang kita ke depan akan selalu memperbaiki indikator-indikator yang digunakan dalam perhitungan ini. Tidak hanya sampah saja, mungkin dengan indikator lain juga gitu. Itu Pak mungkin sedikit tambahan. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Mas Kendra. Artinya memang ini terbuka ya. Meskipun tadi Mas Ganjar berkali-kali mengatakan harus fokus, terukur gitu ya. Tapi asumsinya bahwa aspek-aspek yang lain menjadi ukuran kinerja itu masih terbuka ya untuk mendorong tata kelola yang lebih baik. Tapi tadi satu hal yang kayaknya perlu kita catat Om Roy, dari deskripsinya Mas Ganjar dan Mas Kendra tadi, data ini yang jadi krusial. Betul sekali. Data yang jadi krusial. Yang kedua, berkesinambungan ya tadi Mas Ganjar mengatakan. Dan diskusi kita sebelumnya kan nih, kalau pemerintah daerahnya, kepala daerahnya ganti, bisa jadi inisiatifnya hilang atau berkurang. Nah, ini gimana nih Om Roy selama ini ngeliatnya? Nah itu memang salah satu tantangan dalam bagaimana mengakselerasi kinerja pembangunan. Sebenarnya kinerja pembangunan, kinerja anggaran ini kan sebenarnya dua hal yang sebenarnya ini sharing sejalan gitu ya. Bagaimana anggaran itu benar-benar digunakan dengan baik akan mendongkrak kinerja pembangunan. Nah selama ini memang kita lihat tantangan dalam menyusun perencanaan yang berkualitas ini dan juga mengalokasikan anggaran yang tepat ini adalah pada problem data memang. Birokrasi kita dari tingkat bawah itu desa, lurah, terus kecamatan, kabupaten itu memang mereka tidak didorong untuk memproduksi data yang data hasil-hasil pembangunan, tapi lebih kepada data-data hasil kegiatan project gitu. Nah, padahal kan yang pengen dilihat adalah ini kemarin kamu udah belanja sekian untuk pelindungan lingkungan, hasilnya apa nih? Kan gitu yang pengen dicek ya. Jadi bukan jumlah ada 50 pertemuan, kan itu berarti sudah terselenggara. Iya sudah terselenggara. Nah saya kira perubahan paradigma itu, makanya DID ini kan mendorong ada perubahan paradigma juga kepada pemerintah daerah bahwa ini loh kami benar-benar pengen menilai daerah untuk mulai melihat kinerja mereka, mengukurnya bagaimana seperti apa capaiannya gitu, karena ini akan dikompetisikan itu untuk mendapatkan DID. Nah saya kira memang konsep ini juga sebenarnya sudah ditekankan dalam presiden ya, lewat peraturan presiden nomor 42 tahun 2020. Di situ mengenai pemberian penghargaan dan sanksi kepada kementerian lembaga dan termasuk pemerintah daerah. Nah khusus pemerintah daerah sendiri diantaranya mengatur tentang pemberian penghargaan melalui DID. Nah payungnya ini udah mantap banget nih sebetulnya. Nah sekarang bagaimana daerah melihat bahwa salah satu tantangan besarnya dalam mengukur kinerja daerah adalah data. Nah ini saya kira
bisa juga sebenarnya melalui skema insentif kan mendorong data-data pembangunan itu hadir. Mungkin dari penggunaan DID-nya mungkin bisa didorong untuk mulai juga melihat daerah itu menyiapkan data-data hasil-hasil capaian pembangunan. Karena kami sendiri di CSO sebenarnya melihat itu, kami sebetulnya mencoba mengimplementasikan ekologi fiskal ini dalam beberapa skema sebetulnya. Mendorongnya pertama melalui skema TAKE ya, transfer anggaran kabupaten ke desa gitu ya, melalui berbasis ekologi. Iya, berbasis ekologi, melalui reformulasi alokasi dana desa. Kita mendorong ada variabel kinerja ekologi dalam pengalokasian ADD ya, alokasi dana desa. Nah, tantangannya adalah memang bagaimana melihat data-data kinerja skala desa. Nah, memang belum banyak tapi prestasi banyak di desa gitu loh. Tapi datanya yang saya itu tidak terdata dengan benar. Makanya evidence-nya ya, makanya kita coba melihat bahwa data-data yang bisa terukur dan itu kemudian akuntabel ya. Nah, itu yang kita coba bangun bersama Pemda untuk melihat bahwa yang mana sih yang punya berkontribusi kinerja desa yang punya kontribusi terhadap agenda RPJMD di kabupaten. Begitupun juga kita dorong melalui skema transfer anggaran provinsi ke kabupaten berbasis ekologi melalui reformulasi belanja bantuan keuangan provinsi ke kabupaten. Nah, indikator-indikator ekologi juga menyesuaikan dengan data-data yang tersedia gitu ya. Tentu dikaitkan dengan prioritas pembangunan provinsi. Ya, karena ini kan prinsipnya saling dalam tanda kutip menguntungkan ya. Maksudnya kinerja daerah itu akan berkontribusi kepada provinsi dan nasional, sehingga kemudian pemerintah yang di atas itu punya kewajiban memberikan insentif, kira-kira begitu. Karena ada kontribusi. Ada kontribusi ya terhadap capaian target pembangunan program nasional. Iya. Di antaranya yang kaitan dengan lingkungan hidup. Karena kita pahami bahwa sebetulnya masih banyak daerah ini sebenarnya banyak daerah yang punya prestasi gitu ya, tapi satu mengukurnya agak kerumitan. Walaupun sebenarnya sebelum adanya DID ini kan daerah itu banyak kan diberi piala gitu ya. Padahal daerah ini butuh anggaran sebetulnya. Dikasih piagam, dikasih plakat. Gitu ya. Nah, padahal daerah itu butuh anggaran untuk meningkatkan pelayanan. Nah, saya kira instrumen DID ini sangat tepat ya, dan mungkin tentu dengan tantangan yang disampaikan Mas Ganjar tadi. Kita berharap sebetulnya pada konteks ekologi tadi sempat juga disinggung Mas Ganjar dan juga Mas Hendra ya, bahwa ke depan ada pengembangannya melalui tidak hanya persampahan dalam ini sampah plastik, tapi juga mengembangkan indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon ya sampai pada level kabupaten. Nah, ada 2 indikator baru ini memang IKLH. Kami sendiri sebenarnya sudah pernah melakukan simulasi juga sebetulnya terhadap indikator ini dari usulan kami yang mengenai transfer anggaran nasional berbasis ekologi ini. Nah, challenge-nya adalah memang datanya itu yang tersedia di pemangku data ini di KLHK adalah hanya sampai pada level provinsi gitu ya. Nah, kami yakin sebenarnya datanya ini ada sampai level kabupaten nih sebetulnya. Nah, cuman entah datanya di mana ini di skipnya. Nah, ini saya kira indikatornya cukup relevansinya kuat ya, karena dia ini agenda nasional kita kan memang meningkatkan IKLH dan data-data sebenarnya juga ada setiap tahun, ada statistiknya, hanya memang yang kami temukan itu baru sampai pada level provinsi, tetapi menurut informasi di KLHK bahwa data ini sebenarnya ada sampai level kabupaten, karena kan memang sumbernya dari kabupaten, kemudian diagregasi di tingkat provinsi gitu. Nah, yang lain adalah sebenarnya data-data deforestasi, meskipun memang IKLH ini adalah diantaranya mengenai tutupan hutan dan lahan. Nah, itu juga sebenarnya data-datanya juga ada sampai pada level kabupaten. Tinggal pemangku datanya yang mungkin akan bisa membelah data peta tentang deforestasi itu. Termasuk juga sebenarnya angka penurunan emisi di beberapa provinsi. Sebenarnya misalnya Sulawesi Selatan yang punya agenda pembangunan penurunan emisi itu memang diantaranya mereka sudah mulai mengukur berapa pencapaian emisi mereka, penurunan emisi setiap tahun.
Nah ini ini menarik ya. Saya kira ini menarik sekali bahwa ternyata memang sudah mulai ada pengembangan indikator kinerja persampahan menjadi indikator yang lebih luas seperti lingkungan hidup dan kehutanan. Nah tadi juga yang Mas Hendra, ini sebenarnya satu agenda yang sama sebenarnya, tidak hanya di anggaran nasional tapi di daerah. Nah makanya tadi menarik banget, saya sepakat sekali kalau ada satu indikator penilaian tentang proporsi anggaran belanja daerah untuk lingkungan hidup. Nah ini penting banget diukur, karena daerah jangan-jangan juga setelah dapat banyak anggaran tapi nggak dialokasikan untuk lingkungan hidup. Nah ini kan penting juga diukur, sehingga apa yang dianggarkan di pusat, juga ada anggaran didukung dengan anggaran daerah. Ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Oke. Niatnya ini satu agenda yang harus kita terus gulirkan dan jaga ya. Oke. Nah ini Mas Ganjar, saya nggak tahu ini apakah masuk ke wilayah evaluasinya teman-teman DJPK atau tidak, tapi satu hal yang pengen kita konfirmasi sebetulnya mulai terkait dengan pergantian kepala daerah nih Mas Ganjar. Apakah dia menjadi satu faktor yang cukup signifikan untuk berkontribusi terhadap naik atau turunnya kinerja, perubahan kinerja, khususnya di tata kelola keuangan daerah ya. Boleh. Gimana Mas Ganjar? Terima kasih Pak Anan, Pak Roy. Sebenarnya secara khusus kami tidak mengamati itu ya secara khusus ya, karena memang kalau kita bicara tentang kinerja terutama di fiskal ya, itu berlaku secara umum, dan memang biasanya kalau kinerja fiskal itu tidak terlalu tidak terlalu berubah secara cepat lah ya, jauh, karena memang proses tidak bisa instan memang itu. Misalnya tentang opini BPK saja, itu kan tidak mungkin yang tadinya masih disclaimer atau apa langsung meloncat menjadi BTP misalnya. Itu proses kan, tapi alhamdulillah semakin banyak gitu yang dari tahun ke tahun ya, walaupun cukup lama juga, misalnya membutuhkan beberapa tahun, tapi semakin lama semakin banyak. Maka itu yaitu tadi yang disampaikan Pak Aroy, ini daerah juga semakin banyak yang melihat ini, artinya berkinerja baik dan mendapatkan insentif. Jadi tapi kita mau nggak mau harus sabar ya menunggu itu. Artinya kita tidak melihat indikator misalnya pergantian kepala daerah itu kemudian berpengaruh. Kalau kami sih ya karena kami tidak masukkan itu sebagai variabel ya, jadi kami tidak melihat itu. Tapi secara umum memang kinerja daerah itu sudah cukup membaik lah ya. Artinya dengan tadi DID ini kan memantau data yang dimiliki oleh semua daerah. Nah dari situ kan terpantau juga sebenarnya. Terpantau kita bisa memantau peningkatannya gitu ya, dari tahun ke tahun, daerah yang mendapatkan, daerah yang itu ternyata banyak loh daerah yang sudah aware sekarang, misalnya pelayanan pendidikan itu ya, terus kemudian tadi ada inovasi, dan ini pengelolaan sampah juga yang awalnya baru sedikit kemudian semakin ada seperti itu. Tapi ya itu kami dorong untuk itu, terutama tadi kaitannya dengan yang Pak Ros sampaikan sektoral ini ya. Jadi kami mendorong dari sini, sebenarnya kita mendorong kementerian sektoral juga kan, dan seluruh pemangku kepentingan misalnya lingkungan hidup ya, dan sektoral yang lain untuk memperbaiki itu betul data tadi misalnya ya, dan ini kinerjanya misalnya jadi yang sesuatu yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya daerah yang kita dorong, tapi ya kita bersama bahwa ini ya kita harus menilai sesuatu kan harus fair ya, harus fairness. Kalau mau fair ya itu tadi semua harus punya kesempatan yang sama, datanya ada terus, kesinambungan. Nah, jadi bisa jadi DID ini tidak hanya kinerja daerah, tapi ya kita semua gitu. Kita semua menjadi semakin aware, terus semakin tertata, ada gitu kan. Kita tahu misalnya tadi yang disampaikan Pak Gendra bahwa isu lingkungan hidup tadinya hanya sampah plastik, terus kemudian kan sebenarnya tidak cuma ini, kami di Kementerian Keuangan juga, apakah lingkungan itu sama dengan sampah, kan sebenarnya luas ya. Nah, tapi kan ini kan isunya tadi kan masalah fairness dan data itu ya. Itu semoga ini juga bisa mendorong, tidak hanya daerah tapi semua lah kita bergerak menjadi ke arah yang lebih baik untuk tidak hanya lingkungan tapi ke semua sektor. Mungkin itu terima kasih Pak. Jadi menarik gitu Mas Ganjar tadi. Jadi memang
Ya sebenarnya pengennya memang tidak hanya lingkungan tapi bisa juga aspek yang lain. Nah karena ini misalnya karena ini kan hari Kartini ya. Hari ini hari Kartini. Oh, iya. Nah beberapa ini Mas masyarakat sipil itu melihat bahwa masih tingginya ketimpangan gender. Nah mereka melihat bahwa mungkin juga jangan-jangan DID juga bisa mendorong partisipasi perempuan. Iya, indeks kinerja daerah dalam kesetaraan meningkatkan gender, partisipasi dan keadilan gender begitu. Nah ini juga dan itu datanya ada secara statistik ya. Nah saya kira memang ternyata DID ini sebenarnya bisa menjadi instrumen yang efektif sebetulnya. Yang strategis ya. Yang strategis ya. Hanya saja tadi yang bilang yang sampaikan Mas Ganjar. Tentu harus dikatkan pada ketersediaan data yang kredibel itu gitu ya, dan itu punya data serius yang bisa sehingga menjamin aspek kita tadi fairness ya yang Mas Ganjar berkali-kali sampaikan, lalu kemudian berkesinambungan. Betul. Nah ini yang terakhir mungkin Mas Ganjar, pertanyaannya sudah ada bisik-bisik belum nih terkait rencana revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah? Jadi Om Roy sudah menyebut-nyebut. Iya, karena ini kan kita juga kan memantau juga yang yang terjadi di parlemen bahwa pemerintah dan DPR sudah sepakat mau membahas RUU HKPD. Ya, karena memang kenapa itu penting saya kira dan juga saya kira ini informasi yang juga mungkin ditunggu pendengar podcast sebetulnya publis secara luas. Seperti apa sih arah kebijakan yang hendak didorong dalam RUU itu? Poin-poin apa sebetulnya kalau mau ada revisi ya? Revisinya, ya khususnya mengenai tadi DID dan juga peluang pengembangan kinerja ekologinya sehingga dia orang melihat bahwa secara berkelanjutan mungkin bisa terjamin dengan adanya RUU HKPD itu gitu. Ya, mungkin ada isu yang lain terkait tata kelola APBD gitu ya. Karena kabarnya juga RUU itu akan menggunting undang-undang PDRB ya. Jadi undang-undang itu tidak lagi diberlakukan karena nanti akan diinsert ke dalam undang-undang HKPD. Nah, seperti apa jelasnya mungkin Mas Ganjar bisa memberikan pencerahan. Gimana Mas? Bisa ngasih bocoran nggak? Surprise sampai hari ini belum keluar nih. Tapi katanya pengen cepat. Ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Mungkin yang pertama tadi terkait dengan DID dulu yang bisa meng-capture banyak isu-isu ya. Tapi ya intinya kinerja-kinerja kunci tadi ya kalau DID itu artinya kita fokus ya menghargai semua kinerja DID kinerja daerah, tapi tentunya yang diutamakan adalah mungkin pelayanan dasar dan yang artinya memang yang menjadi isu nasional atau prioritas nasional. Yang kedua mengenai RUU HKPD ya. Saya nggak tahu apa yang bisa saya sampaikan ya di sini karena ini masih dalam proses dan ini juga baru tahapan sangat awal ya antara pemerintah dengan DPR ya. Jadi tapi intinya perbaikan dari aspek-aspek dari yang undang-undang yang kemarin sudah ada. Perbaikan dan merapikan lah ya kita ketentuan-ketentuan dan karena disesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya. Karena ini kan dulu diterbitkan tahun 2004 ya. Tentu sekarang isunya sudah lain. Betul. Jadi intinya sih di situ. Kalau bocoran saya juga bingung juga mau membocorkan apa. Saya sendiri juga belum istilahnya karena ini memang masih sangat awal ya. Sangat awal. Atau ya mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Monggo Mas Hendra kalau Mas mau menambahkan. Ya mungkin kalau sama pengaturannya sama Pak Nanak Pak Ganjar Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Iya. Mungkin kalau boleh tahu aspek-aspek apa saja yang kira-kira mungkin ya dalam bayangan teman-teman itu memang perlu diubah ya, direvisi dalam skema undang-undang revisi undang-undang hubungan keuangan pusat daerah ini, Mas Ganjar dan Mas Hendra. Saya tahu meskipun ini pembicaraan masih sangat awal. Ya betul, ini sangat awal. Kalaupun saya
ungkapan juga belum tentu itu yang termasuk nanti. Oh iya iya, nggak apa-apa. Ini paling tidak aspek concern lah ya paling nggak dalam diskusi, karena saya kira ini juga penting buat teman-teman CSO dan publik secara luas ya yang memang berkepentingan terhadap revisi RUU undang-undang ini ya. Nanti ini akan menjadi bahan diskusi yang terus bergulir gitu kira-kira Mas. Kalau kami sih misalnya IBC ya melihat bahwa kalau Undang-Undang 17 2003 itu ya, keuangan negara mendorong performance based budgeting. Nah, apakah itu dalam Undang-Undang RUU HKPD itu makin coba dipertajam sehingga tadi ya daerah mulai kalau awalnya itu 2003 sampai 2010 itu adalah proses exercise gitu ya. Nah, dengan makin ke sini harusnya sudah mulai kelihatan tuh penampakannya daerah seperti apa sih mereka menerjemahkan penganggaran berbasis kinerja di dalam APBD sehingga betul-betul itu bisa kelihatan nih hasil dari anggaran itu ya, value for money-nya kelihatan. Nah, ini yang kita ingin lihat apakah dalam skenario dalam undang-undang HKPD itu juga kesana arahnya ya, termasuk saya kira juga beberapa problem mengenai bagaimana memperluas ruang-ruang fiskal di daerah dalam mencoba memperluas pendapatan mereka ya, PAD terutama begitu, karena kan makin kesini makin banyak peraturan-peraturan baru juga. Ya termasuk sebenarnya juga dulu orang Jakarta banyak memperdebatkan tentang CSR yang pungutan-pungutan dari penindakan sanksi-sanksi ya kepada swasta, lalu kemudian menjadi dana non APBD, tapi itu kemudian itu dipakai untuk membangun kayak hasilnya yang seperti jembatan Semanggi misalnya. Nah itu kan masih menjadi perdebatan publik. Nah apakah itu akan jadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Nah ini juga mungkin ya penting bagi masyarakat sipil ya untuk melihat itu. Oke. Nah seperti itu kira-kira. Tapi memang tadi Mas Ganjar udah bilang pembicaraan awal. Nah apakah pembicaraan awal itu maksudnya dengan pemerintah dengan DPR? Apakah sudah ada rapat-rapatnya di DPR Mas Ganjar? Atau masih, karena kami sampai hari ini tidak mendengar berita bahwa RUU itu sudah tersampaikan ke DPR, gitu. Atau ini belum tersampaikan. Jadi ya sekedar ini aja mungkin pengetahuan. Informasi awal aja. Monggo Mas Ganjar atau Mas Hendra. Baik, terima kasih. Sepertinya Pak Roy ini malah lebih paham nih dengan isu-isunya ini. Namun intinya sepertinya jadi perbaikan itu tentu ya kita memperbaiki dari sisi konten-kontennya ya, kemudian merapikan kebijakan itu, dan memang karena itu 2004 dan sekarang mungkin sudah hampir 20 tahun kemudian pasti banyak perubahan-perubahan kebijakan, perundangan yang berubah, kemudian jadi tentu kita menyesuaikan dengan yang ada sekarang, kebutuhan sekarang. Artinya kalau dulu itu adalah otonomi itu masih di awal dan sekarang otonomi sudah saya nggak tahu ini posisi tengah atau awal agak maju atau apa gitu ya. Tapi artinya kan kita sudah tahu hal-hal yang bisa kita perbaiki gitu. Sudah ada itunya, historisnya gitu seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Saya juga terus terang saya juga belum paham ya, paham karena ini belum ya, ranahnya masih sangat awal. Mungkin terkait dengan ini Pak Gendra bisa menambahkan Pak yang terkait dengan pembicaraan tadi pemerintah dengan DPR. Ya sedikit nambahin Pak Ganjar. Baik Pak, jadi memang seperti sampai Pak Ganjar Pak, ini masih tahap pembicaraan antar pemerintah Pak ya. Jadi masih pembahasan antar Kementerian Lembaga gitu ya. Nah tapi memang di dalam rencana gitu Pak ya, memang KPD ini kalau bisa diselesaikan di tahun ini gitu kan. Oke. Ada target ya di tahun ini selesai ya? Iya.
Oke. Oke, siap. Sip kalau gitu. Terima kasih banyak nih teman-teman dari DJPK, ada Mas Ganjar, Mas Hendra ya, dan Om Roy. Ini sebagai pembicaraan awal saya kira cukup memberikan satu perspektif. Yang kedua harapan dan motivasi bahwa ternyata ini cukup strategis untuk kita dorong sama-sama, terutama dalam kaitan itu ya pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah ekologi. Karena sebenarnya orang ngomong soal kebijakan fiskal, sebenarnya orang sangat bersemangat ya, karena cukup banyak. Ya tadi Mas Ganjar bilang dari awal kita reformasi ini sudah berapa tahun nih, kita sudah masuk pertengahan nih atau sudah sampai di ujung atau gimana? Atau jalan di tempat? Nah ternyata memang dari berbagai evaluasi sebenarnya banyak inovasi-inovasi atau kebijakan-kebijakan yang mengadopsi agenda-agenda global maupun juga nasional gitu ya. Nah sayangnya memang tidak instrumen fiskal tidak mengikuti gitu, sehingga itu hanya menjadi dokumen yang indah tapi tidak, aksinya nggak ada. Nah ini yang menjadi penting sebetulnya mensinergikan antara perencanaan yang indah-indah tadi itu dengan anggaran, karena kalau perencanaan tanpa anggaran kan kayak membuat mimpi aja rakyat ini kan gitu. Cuma jadi rencana aja. Ternyata rencana. Tapi kalau anggaran juga tanpa terencana ya itu juga sama membuang anggaran. Itu namanya jurus dewa mabuk. Saya kira itu hal penting ya, dan saya kira obrolan kita ini kan publik ini orang bicara anggaran itu kayak orang bicara, ini rumit banget. Nah ya kita berharap sih sebenarnya tadi bisa memberikan pencerahan yang baik buat publik. Sip. Oke kalau gitu. Terima kasih Om Roy. Terima kasih. Mas Ganjar, Mas Hendra, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti masih mau diganggu lagi. Terima kasih Mas Ganjar, Mas Hendra. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan lain.